mengenai driving competitive advantage through non-traditional approaches to engagement surveys dari Dennis Verhart dan Alison Hughes. Pada bab ini dibahas bagaimana survei tenaga kerja dapat melampaui keterlibatan tradisional untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan mendorong kinerja organisasi. Konsep pertama yang dibahas adalah bagaimana mendefinisikan dan mengukur keterlibatan, menyadari bahwa pada intinya apa yang kita ukur dan targetkan serta tindak lanjuti akan berdampak pada hasil bisnis yang berbeda. Kedua, keterlibatan karyawan atau employee engagement ini di posisi umum seseorang untuk dilibatkan dan bagaimana kaitannya dengan hasil keterlibatan eksplorasi. Kemudian yang ketiga, pada akhirnya kita mengeksplorasi gagasan bahwa untuk mendorong kinerja dalam lingkungan yang kompleks dan sering berubah, survei tenaga kerja perlu berfokus pada strategi organisasi dan memberi dukungan untuk mencapai tujuan bisnis. Taking engagement a step further. Ada beberapa catatan dalam hal ini. Yang pertama, sejumlah penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa karyawan yang terlibat lebih mungkin untuk bekerja dengan baik, tetap bersama organisasi, kemudian membantu rekan kerja mereka dan melakukan advokasi untuk organisasi. Sebuah studi CEB terhadap lebih dari 100 organisasi menemukan bahwa tingkat keterlibatan kerja rata-rata perusahaan memprediksi metrik keuangan dan pelanggan. Perusahaan dengan skor keterlibatan yang lebih tinggi mendapat hasil laba dan laba atas aset yang disesuaikan dengan industri lebih tinggi. Kepuasan pelanggan dan reputasi merek setahun kemudian juga lebih positif. Untuk mengatasi kesulitan yang disebabkan oleh ukuran keterlibatan yang membengkak, karena biasanya parameter untuk mengukur ini menjadi tidak proporsional, CIBI merekomendasikan bahwa organisasi harus sangat tepat saat mengukur keterlibatan karyawan, mengukur sikap karyawan secara spesifik, dan menilai mereka secara terpisah, sehingga memungkinkan untuk mengembangkan strategi yang lebih tepat yang menargetkan bakat utama, top talent, dan hasil bisnis dari hasil pengukurannya. Building engagement capital. Keterlibatan kerja dan komitmen organisasi sebagai komponen utama dari model keterlibatan. Keterlibatan kerja dan komitmen organisasi kenapa menjadi komponen utama dari model keterlibatan? Ada dua alasan. Yang pertama, keterlibatan kerja dan komitmen organisasi telah terbukti memiliki dampak terkuat pada hasil bakat utama seperti kinerja karyawan, retensi, dan kinerja organisasi. Dan yang kedua, setiap sikap berfokus pada target yang berbeda. Keterlibatan kerja adalah keadaan psikologis di tempat kerja di mana orang-orang berfokus dan berdedikasi serta mengalami energi dan antusiasme dari pekerjaan yang mereka lakukan. Komitmen organisasi adalah keterikatan dan keterlibatan dalam organisasi seseorang. Mengukur keduanya membahas dua aspek kunci dari manajemen bakat adalah tentang bagaimana memastikan bahwa karyawan satu melakukan pekerjaannya dengan baik dan yang kedua berencana untuk tetap bekerja. Kedua sikap tersebut memiliki landasan teoritis yang kuat dan telah menjadi subjek ribuan studi penelitian akademis yang temuannya telah diekstraksi menjadi praktik terbaik yang dapat dimanfaatkan dalam praktik. Critical role of engageability. Salah satu cara organisasi dapat melampaui survei keterlibatan tahunan adalah dengan mempertimbangkan disposisi karyawan atau employee disposition sebagai pendorong keterlibatan daripada hanya berfokus pada aspek hubungan kerja. Dalam buku ini disebutkan kami menyebut keterkaitan disposisi ini dan membedakannya dari keterlibatan sebagai keadaan saat ini dan atau serangkaian perilaku. Kita bisa dilihat di sini dari CEB Engagement Matters studi diperlihatkan bahwa kita bisa melihat antara pengaruh engagement dan engageability di sini
terkait dengan poin-poin 4 di dalam slide, meliputi learning opportunity, kemudian underperformance dan turnover issues, high performance, likely to stay, kemudian miss potential and flight risk. Kita lihat hubungannya di sini, mana ada poin di mana engageability-nya low, engagement-nya low, kemudian ada engagement-nya low, engagement-nya high, dan seterusnya. Moving beyond engagement to enhance organizational performance. Penelitian CEB menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan karyawan pasca resesi telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa, tetapi organisasi mengalami masalah dalam mengubah keterlibatan itu menjadi sebuah kinerja bisnis yang lebih kuat. Dalam survei CEB terhadap para pemimpin bisnis, 80% merasa bahwa inisiatif keterlibatan mereka tidak mendorong hasil bisnis di perusahaan mereka. Para pemimpin dan CHRO menyadari bahwa keterlibatan tetap penting, namun mengelola keterlibatan saja tidak cukup untuk mencapai hasil bisnis yang sukses di lingkungan kerja yang kompleks saat ini. Focus on agility. Penelitian CEB menunjukkan bahwa 73% organisasi mengharapkan untuk melihat lebih banyak inisiatif perubahan dalam 3 tahun ke depan. 63% karyawan memberi tahu dalam buku itu kami bahwa tujuan mereka sendiri lebih sering berubah dibanding 3 tahun lalu, dan organisasi akan mengalami 5 perubahan perusahaan rata-rata dalam 3 tahun. Agility kini telah menjadi blok bangunan penting untuk kinerja organisasi. Organisasi paling progresif memasukkan pengukuran ketangkasan ke dalam survei tenaga kerja, atau agility ini ke dalam survei tenaga kerja mereka. Hal ini memungkinkan para pemimpin untuk memahami sejauh mana budaya organisasi gesit dan adaptif, dan untuk fokus pada membuat perubahan di area yang dapat menggagalkan kesuksesan organisasi. Para CEO menyadari bahwa salah satu atribut terpenting dari sebuah organisasi adalah agility. The role of alignment and goal alignment. The role of alignment, selain terus berubah, lingkungan kerja menjadi semakin kompleks dan organisasi lebih terpusat dan global daripada sebelumnya. Pengambilan keputusan menjadi tidak begitu mudah, karyawan lebih tersebar secara geografis dengan lebih banyak pekerjaan yang dilakukan secara global dan lokal. Saat pekerjaan menjadi lebih horizontal dan terdistribusi, semakin sulit bagi pemimpin untuk menghubungkan karyawan dengan prioritas perusahaan. Namun tanpa koneksi ini juga, di mana karyawan yang terlibat menghabiskan waktunya untuk pekerjaan yang terkait dengan tujuan dan prioritas, organisasi tidak akan melihat potensi penuh dari keterlibatan karyawan. Dan goal alignment, CEB mendefinisikan sebagai suatu keselarasan hubungan antara tindakan individu, tim, pemimpin, dan tujuan organisasi. Strategi terbaik tidak dapat terwujud tanpa karyawan menerapkan keterampilan dan energi mereka untuk itu. Karyawan perlu memahami hubungan antar pekerjaan dan tujuan mereka dengan perusahaan secara keseluruhan. Penyelarasan tujuan sangat penting, tetapi juga penting untuk memiliki culture yang mendukung strategi itu. Meningkatnya frekuensi perubahan skala besar berarti bahwa banyak organisasi menghadapi tantangan untuk menyelaraskan budaya perusahaan dengan strategi mereka. Prioritas bisnis yang berbeda memerlukan perangkat kemampuan organisasi dan atribut budaya yang sangat berbeda. Dalam budaya di mana ada pembalasan, appraisal, atau toleransinya rendah terhadap kegagalan, ide, dan inovasi, pada akhirnya akan terhenti. Kita bisa melihat di sini bahwa untuk setiap prioritas bisnis tertentu, ada beberapa faktor sukses yang lebih teknis daripada yang lain. Dan ada beberapa yang mendukung kapabilitas yang terlihat di seluruh organisasi. Pertimbangan sebuah organisasi yang ingin membedakan pada customer centricity, seperti yang kita lihat
ditunjukkan pada gambar 35.2 di sebelah kiri. Beyond Annual Engagement Survey. Seperti yang kita telah lihat dalam penelitian konsumen, dibahas di buku, tren yang muncul dalam keterlibatan karyawan adalah penggunaan data alternatif non-survei untuk memprediksi tingkat keterlibatan. Sumber data alternatif termasuk teks dalam email kerja karyawan, data penggunaan kalender, teks dalam pesan instan internal karyawan, data media sosial yang tersedia untuk umum, dan bahkan data pergerakan karyawan yang dikumpulkan dari sensor yang ditempatkan di rencana electronic badges. Survei tahunan memungkinkan organisasi untuk memiliki pandangan rinci tentang sejauh mana budaya mendukung strategi. Memberikan hasil yang dapat diandalkan manajer lokal di tingkat terdalam organisasi, memungkinkan tindakan lokal serta masuk yang lebih luas ke dalam siklus perencanaan bisnis. 91% organisasi terus melakukan survei di seluruh organisasi besar secara teratur. Summary-nya adalah, yang pertama, program survei tenaga kerja dapat melakukan lebih dari sekedar mengetahui apakah tenaga kerja Anda terlibat dan sejauh mana. Tidaklah cukup lagi melakukan survei tenaga kerja tahunan yang hanya berfokus pada membuat semua karyawan lebih peduli, berusaha lebih keras, dan tinggal lebih lama. Yang kedua, keterlibatan karyawan perlu diukur dengan presisi dan difokuskan pada keterlibatan dengan pekerjaan itu sendiri serta komitmen terhadap organisasi. Ketiga, intervensi yang ditargetkan tepat waktu berbasis data yang mempertimbangkan karakteristik tenaga kerja Anda seperti keterikatannya adalah sangat penting. 4. Untuk memahami kondisi tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterlibatan, organisasi sekarang dapat fokus pada bagian-bagian organisasi di mana terdapat kesenjangan terbesar antara tingkat keterlibatan saat ini dan potensial. Kelima, ada juga kebutuhan untuk memastikan bahwa upaya survei diarahkan pada tugas dan tujuan yang sangat penting. Kemudian kunci untuk meningkatkan dan memusatkan perhatian pada elemen budaya ini adalah dengan memasukkannya ke dalam desain survei. Program survei tenaga kerja yang efektif perlu berfokus tidak hanya pada keterlibatan, tapi juga pada culture atau budaya. Yang terakhir, ini secara unik akan memungkinkan keberhasilan organisasi kita memberikan para pemimpin informasi penting yang diperlukan untuk menyampaikan strategi. Di survei tenaga kerja harus melakukan lebih dari sekedar ukur keterlibatan karyawan. Mereka harus membantu perusahaan menerapkan strategi dan mencapai perubahan nyata dalam bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Pak Budi dan juga rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini, saya, Gea Aslamia, akan melanjutkan untuk chapter 37, yaitu mengenai karakteristik dari individual dan juga organisasi inovatif, yang ditulis oleh Ron Garonzik, PhD, dan Mark Royal, PhD, dengan mengambil studi kasus di Korn Ferry High Group. Pada bab ini akan dibahas mengenai kendala-kendala umum apa saja yang dihadapi dalam proses inovasi. Yang kedua, karakteristik yang penting untuk inovasi dan juga pengaruh organisasi dalam inovasi itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, produk, layanan, dan harapan konsumen itu semakin berkembang dengan kecepatan yang semakin cepat, dan perusahaan memiliki peluang yang sempit untuk mengembangkan dan juga memperkenalkan inovasi yang akan mempengaruhi posisi pasar mereka. Nah, penerapan ide yang disengaja untuk menambah nilai ekonomi, organisasi, dan sosial itu sangat penting untuk mendorong pertumbuhan bisnis, baik itu jangka pendek maupun jangka panjangnya. Selain itu, kemampuan untuk bersaing semakin dibutuhkan dengan cara hal-hal yang baru untuk meningkatkan profit margin.
Nah, dilakukan juga biasanya improvement, kreativitas, dan juga inovasi yang memungkinkan si perusahaan mengimbangi dan tetap relevan di pasar yang berubah dengan cepat tadi. Nah, inovasi yang sukses adalah konsekuensi dari kemampuan dan karakteristik individu dalam berinteraksi dengan variabel situasional yang menguntungkan tadi. Hasil inovasi paling jelas terlihat pada tingkat produk dan layanan dengan dampak pasar yang positif. Seperti contohnya Apple dan juga Google. Selain itu, ada juga beberapa perusahaan lain yang tidak hanya mengembangkan penelitian dan pengembangan atau R&D, kreativitas dan penemuannya. Jadi mereka melibatkan transformasi ide-ide bagus menjadi pendapatan di semua ekosistem organisasi. Misalnya dari segi strategi organisasi, kesiapan SDM-nya, lalu kapabilitas dari fungsional atau departemennya, dan juga mungkin bagaimana mengelola atau bekerja sama untuk menghasilkan suatu sumber nilai yang baru. Nah, dengan demikian, bab ini mencakup juga serangkaian atribut individu, organisasi, dan kepemimpinan yang saling terkait untuk menghasilkan inovasi yang efektif. Baik, yang pertama yaitu kendala-kendala yang dihadapi dalam proses inovasi. Apabila kita melihat dari histori ke belakang, kita bisa melihat power dari inovasi ini bisa drive economy forward, di mana selama Great Depression, konsep dari kategori marketing itu mulai tumbuh. Nah, hal inilah yang membuat revenue dari Unilever dan P&G. Nah, seperti yang dilakukan juga oleh GM, General Motors, mereka sebenarnya bukan membuat suatu car teknologi, tetapi idenya adalah memberikan loans atau hutang atau kredit untuk orang-orang membeli mobil. Nah, 9 tahun setelah di launching produk ini pada tahun 1919, GM bisa menjual 4 million kontrak dan juga bisa expand market mereka, pasar mereka. Nah, setelah ekonomi turun di akhir-akhir ini, para ekonomis itu menghitung bahwa 50% perkembangan itu berasal dari inovasi. Nah, pengalaman dari beberapa organisasi itu sendiri bisa kadang ada beberapa yang memiliki kesalahpahaman di dalam in term of innovation way. Nah, ini dapat di-manage, dapat diatur dengan tips-tips berikut. Yang pertama, organizing for success, di mana modern corporate itu mereka biasanya membuat suatu fondasi atau juga membuat profit itu dari proses spesialisasi produksi yang banyak dan juga structuring untuk maksimum efisiensi. Nah, ironisnya perlakuan seperti ini sebenarnya berbanding terbalik untuk menumbuhkan inovasi. Nah, apabila ingin menumbuhkan suatu inovasi, hal yang dibutuhkan yaitu adalah keterbukaan, waktu, fleksibilitas, dan juga freedom yang akhirnya membuat efisiensi. Yang kedua yaitu search for the blockbuster. Nah, inovasi itu bukan hanya suatu yang besar dan seksi, di mana sangat notable sebagai market impact. Sebagai kita lihat iPod dulunya, dia kecil, dia tidak non-visible, tapi dia mempunyai efek kompetitif
impact kompetitif yang cukup lumayan. Nah, sebagai contoh juga, beberapa hotel itu kan dia memberikan wifi, password, dan juga loyalty point dibandingkan untuk menyediakan daily housekeeping. Nah, di sini customer itu bisa mendapatkan benefit yang lebih lumayan dibandingkan dia harus wifi itu lebih sangat berguna dibandingkan dengan vacuum carpet dan juga new towel bagi mereka ya. Nah, seperti yang kita ketahui juga, Zara dari Spanish fashion retailer, mereka itu mengirimkan barang-barangnya tidak di boxes, tidak menggunakan atau tidak dilipat. Jadi dia mengirimkan bajunya itu hanya dengan hanger. Jadi orang-orang yang menerimanya juga tidak perlu untuk melakukan penyetrikaan lagi, dan juga langsung bisa menaruh itu di display rack. Nah, yang ketiga yaitu hobby investor. Kepemimpinan juga memperlihatkan ke kita bahwa creative people itu tuh sebenarnya bukan mereka lah yang istilahnya memberikan value ekonomik yang paling tinggi. Jadi mereka itu tuh bukan untuk skill mereka itu bukan untuk market idea, komersial, marketing, tapi mereka itu hanya generate idea. Nah, untuk mensupport inventors ini, makanya dibutuhkan informasi tersendiri. Nah, beberapa perusahaan big company itu mereka mempunyai startup sendiri, karena dengan menggunakan perusahaan-perusahaan startup atau yang kecil-kecil tadi itu tidak mengganggu core bisnis mereka. Jadi dari startup itulah mereka bisa berinovasi dengan cara mencari customer feedback. Nah, yang keempat, internal lack of connection. Jadi banyak perusahaan juga miss opportunities dikarenakan mereka hanya fokus kepada pekerjaan mereka sehari-hari. Jadi mereka tidak melihat adanya perbaikan atau kesempatan untuk memperbaiki apa-apa yang sebenarnya menjadi peluang nih untuk ke depan. Yang kelima yaitu external lack of connection. Jadi berdasarkan research, organisasi kedepannya dan juga kepemimpinan itu memperlihatkan bahwa yang paling penting adalah kolaborasi secara eksternal, karena dari suara-suara pembeli atau social customer itu bisa mendapatkan lesson atau juga pelajaran yang bisa diamati dan juga dilakukan oleh perusahaan. Sebagai contoh, Android itu kan sangat fleksibel ya, sehingga mereka sekarang menjadi besar, sehingga mereka bisa juga expand market mereka. Nah, seperti juga company 3M yang sekarang juga membuat bermacam-macam background dan juga expertise ya, seperti antimikrobial farmakologi, lalu kimia, dermatologi, biologi, dan macam-macam lainnya. Nah, inovasi itu juga terjadi ketika karyawan itu merasa mandiri, lalu hardworking entrepreneur, dan juga disupport oleh inkubator seperti organizational knowledge, lalu financial support, dan juga equipment-nya, dan juga consumer research. Jadi kolaborasi antara
Company dan juga beberapa Independent Research Institute itu biasanya merupakan suatu basic atau suatu dasar untuk inovasi dalam membuat perkembangan suatu produk. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik yang penting untuk inovasi. Yang pertama kreativitas, yang kedua kolaborasi, yang ketiga keberanian, dan keempat yaitu eksekusi. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang ingin menjadikan inovasi suatu hal yang penting dalam pengaruh pasar mereka, faktor situasional saja itu tidak dapat sepenuhnya mendorong kesuksesan. Nah, dibutuhkan juga atribut yang relevan dari individual karyawan untuk berinovasi sehingga organisasi secara keseluruhan lebih cenderung menjadi inovatif. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Korn Ferry Institute 2016, memperlihatkan bahwa setidaknya dari 3 daftar media populer dari perusahaan inovatif ini, perusahaan ini cenderung memiliki banyak pemimpin yang inovatif daripada organisasi yang tidak ada dalam daftar tersebut. Nah, cara untuk melihat kompetensi individu, sifat, pendorong, dan pengalaman kerja yang relevan yang diperiksa, dan penelitian ini disebut juga sebagai 4 dimensi bakat KF4D yang akan kita jelaskan di slide setelahnya. Jadi mereka menemukan bahwa atribut pemimpin itu dianggap penting, dianggap paling inovatif dan penting di 4 tema umum yang kreativitas, kolaborasi, keberanian, dan eksekusi. Berikut merupakan Korn Ferry 4 Dimension of Leadership atau KF4D Assessment. Nah, di mana kita bisa melihat ada 4. Pertama, kompetensi. Yang kedua, experience, traits, dan juga drivers. Nah, untuk kompetensi itu sendiri kita bisa lihat di atas apa yang dilakukan. Semakin ke atas itu semakin mudah kita untuk melihatnya atau mengamati dan juga membangun, dan semakin ke bawah itu semakin sulit untuk diamati dan juga dibangun. Nah, untuk indikatornya sendiri juga semakin ke atas itu semakin siap untuk menjadi untuk mendapatkan peran. Nah, yang ke bawah itu indikator dari potensial untuk suatu peran tersebut atau leadership itu sendiri. Nah, kompetensi yaitu merupakan skill dan juga perilaku yang sukses yang bisa diamati. Seperti misalnya kualitas dari keputusan yang diambil, lalu strategic mindset, global perspective, dan juga business insight. Nah, untuk experience, itu merupakan assignment yang diberikan dan juga seberapa siap orang tersebut atas peluang yang ada di depan. Nah, misalnya yaitu functional experience, international assignment, dan lain-lainnya. Yang ketiga, yaitu traits. Merupakan natural tendensi terhadap suatu orang itu sendiri, termasuk personality-nya dan juga intelektual kapasitasnya. Nah, sebagai contoh yaitu apakah dia risk-taking, confidence, dan juga misalkan attitude for logic dan reasoning. Nah, drivers atau mengarahkannya itu merupakan value atau interest dari bagaimana orang itu pengaruhnya terhadap person career path dari orang lain, dan juga engagement-nya, seperti misalnya power, status, otonomi, atau juga tantangan yang ada. Baik, atribut yang pertama yaitu kreativitas. Kita pasti tahu bahwa inovasi itu tidak dapat terjadi tanpa kreativitas, meskipun mewakili hal-hal yang berbeda secara kualitatif. Nah, kreativitas ini sendiri biasanya menghasilkan ide-ide baru dengan cara unik, dengan melihat lingkungan yang biasanya tidak terlihat atau dilewatkan oleh orang lain dengan jelas. Inovasi merupakan konsep yang lebih luas yang mencakup pengembangan ide-ide baru dan berguna untuk menciptakan suatu proses untuk menguji kelayakan pasar-pasar ide tersebut dan kemudian menerapkannya melalui langkah-langkah struktur. Nah, kita bisa melihat
melalui lensa KF4D tadi. Jadi, bagaimana mendefinisikan kreatif dalam suatu ciri-ciri kepribadian. Misalnya dari keingintahuan intelektualnya, fleksibilitas kognitifnya, dan juga ketangkasan belajar. Selain itu, kompetensi tingkat yang lebih tinggi dari kemampuan beradaptasinya, serta memiliki pola pikir yang strategis. Nah, selain itu juga harusnya memiliki pengalaman kerja dengan misalkan mengembangkan produk dan juga strategi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa mereka memiliki rasa penasaran, kreatif, dan banyak akal, serta berkembang dengan situasi yang baru, kompleks, dan mungkin bisa menginspirasi orang lain untuk menerima perubahan dalam mencapai hasil. Nah, secara keseluruhan, atribut ini sangat penting dalam inovasi karena terkait dengan visi dan wawasan, serta menemukan cara untuk beradaptasi dengan lingkungan yang mungkin berubah dengan cepat. Nah, yang kedua yaitu kolaborasi. Membina suatu lingkungan kerja tim dan kolaborasi adalah penentu utama dari inovasi organisasi. Mengapa hal ini terjadi? Karena pemimpin yang inovatif menunjukkan kompetensi kepemimpinan yang dalam berkomunikasi secara efektif dan juga mempromosikan kerja tim dan kerjasama. Nah, ciri-ciri kepribadian ini sering dikaitkan dengan kecerdasan emosional seperti empati, kerendahan hati, kemampuan bersosialisasi. Nah, jadi sehingga anggota tim tadi percaya dan nyaman satu sama lain sehingga upaya inovasi tadi berjalan dengan lancar. Nah, serangkaian karakteristik perilaku yang terkait kolaborasi mendukung pengembangan koneksi dan jaringan internal maupun eksternal tanpa hanya akan ada terobosan untuk wawasan pelanggaran, tren pasar, dan aliansi yang dapat mempercepat upaya inovasi. Baik, atribut selanjutnya yaitu keberanian. Nah, biasanya banyak orang yang mungkin kreatif, namun untuk melibatkan orang lain dalam pemikirannya itu mereka masih tidak berani mengambil resiko yang mungkin bukan untuk semua orang. Nah, sudah menjadi sifat manusia ya untuk mengikuti model mental yang mapan yang membantu menjelaskan dunia sekitar kita. Misalkan menantang asumsi yang dapat diterima dapat membuat seseorang tidak populer di antara koleganya yang mungkin memiliki kepentingan dalam mempertahankan si status quo-nya. Nah, berdasarkan penelitiannya bahwa orang-orang yang sangat inovatif mengembangkan atribut ini sebagai melalui pengalaman kerja yang mengandung resiko dan visibilitas di seluruh organisasi. Nah, hal ini bisa membuat mereka lebih terbiasa untuk terlibat dalam pemikiran Brexit dan juga dengan gagasan kemunduran sebagai hasil yang tidak mewujudkan dari upaya inovasi. Nah, bagi para eksekutif atau pemimpin CEO, ini juga dapat menekankan mereka untuk memimpin dengan cara berani, mempengaruhi orang lain, dan juga membangun dukungan yang diperlukan untuk mengadopsi dan mungkin merangkul ide-ide baru. Nah, atribut yang keempat yaitu eksekusi. Jadi, selain 3 faktor di atas, dorongan untuk mencapai hasil melalui pelaksanaan sistematis dan disiplin sangat penting untuk menjadikan inovasi itu berhasil. Sebagai orientasi motivasi yang mendorong tingkat energi yang lebih tinggi dan mendukung pengambilan risiko yang diperhitungkan, ini dapat didokumentasikan dengan baik dalam kaitannya dengan upaya berkelanjutan untuk menciptakan atau menerapkan ide-ide baru. Nah, ini diterangkan oleh si Macklin pada tahun 1961 dan juga Speijer, Fontani, dan Malloy pada tahun 2006. Selain itu, individu yang dinilai paling inovatif dalam penelitian biasanya memiliki bias dalam tindakan dan inisiatif dalam organisasi mereka.
Nah, mereka tidak hanya memikirkan ide, biasanya mereka lebih cenderung menjadi aktivis dalam berbagi ide dengan orang lain. Nah, mereka kemudian juga bekerja dengan rekan satu tim atau kolega yang berhadapan dengan pelanggan, dan pelanggan aktualnya menyempurnakan ide mereka dengan cara aktif untuk mencari masukan untuk meningkatkan konsep dan mengurangi waktu kesulitan pasar. Nah, para pemimpin ini menunjukkan kapasitas inovatif yang lebih besar jika memiliki proyek sebelumnya atau pengalaman manajemen secara umum, dan untuk memperkuat gagasan bahwa proses inovasi lebih dari sekedar menghasilkan ide-ide yang baru dan menarik. Selanjutnya, pengaruh organisasi pada inovasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, struktur dan proses, kepemimpinan, dan budaya. Jadi inovasi yang sukses itu membutuhkan lebih dari sekedar kecenderungan untuk mendapatkan ide-ide yang bagus. Nah, organisasi yang inovatif itu bisa menerjemahkan pendekatan yang baru dalam praktik bisnisnya dengan meningkatkan kinerja organisasi atau produk dan juga layanan untuk menjangkau pasar. Seperti yang dikemukakan oleh Profesor Harvard Business School Theodore Levitt pada tahun 2002, para pendukung inovasi umumnya gagal membedakan antara proses yang relatif mudah untuk menjadikan kreatif secara abstrak dan proses yang jauh lebih sulit untuk menjadi inovatif dalam bentuk yang konkret. Ideasi relatif berlimpah, tapi implementasinya yang lebih langka. Nah, dalam penelitian ini, di buku ini dijelaskan bahwa organisasi yang secara teratur menciptakan nilai dari inovasi melihat dari 3 elemen kunci yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, struktur dan proses yang memungkinkan kelincahan organisasinya. Yang kedua, praktek dari kepemimpinannya itu yang bisa menjadi pendorong inovasi. Yang ketiga yaitu budaya. Baik, yang pertama yaitu struktur dan proses yang memungkinkan untuk kelincahan si organisasi. Nah, perusahaan biasanya itu tidak akan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mengembangkan inovasi komersial, kecuali apabila mereka mau memajukan strategi bisnis mereka. Nah, di buku ini juga disebutkan bahwa perusahaan yang sangat inovatif telah mengadopsi praktik untuk memastikan kedua kondisi di seluruh organisasi mereka. Perusahaan yang dengan rekam jejak inovasi, studi perusahaan terbaik untuk kepemimpinan 2011 yaitu Korn Ferry High Group berfokus pada topik ini. Nah, mereka itu merespon dengan secara efektif meratakan struktur organisasi mereka dan merampingkan kebijakan tata kelola. Jadi, strategi bisnis mereka itu diarahkan untuk meningkatkan inovasi dan juga menciptakan struktur yang cukup berkolaborasi secara efektif sehingga tidak ada lagi inovasi yang terlalu birokratis dan juga kaku. Nah, hal ini memungkinkan pembentukan kembali rutinitas kerja dan fleksibilitas untuk mengatur diri sendiri, menyusun jalur komunikasi dengan cepat, dan juga bereaksi dengan gesit terhadap wawasan yang baru. Nah, bahkan hingga menciptakan unit bisnis khusus dengan struktur dan proses yang unik jika bisa memungkinkan dalam proses inovasi ini. Nah, sebagai contoh lain yaitu Strauss Group, sebuah perusahaan makanan dan minuman internasional Israel yang mendirikan Alpa Strauss, sebuah inkubator teknologi pangan untuk membawa seluruh komunitas pengusaha, investor dan juga mitranya di bawah satu organisasi payung untuk mempercepat proses perubahan atau terobosan inovasi sehingga ini dapat menghasilkan nilai baru yang signifikan bagi konsumen dan memberikan keunggulan kompetitif terhadap perusahaan multinasional dengan akses sumber daya yang lebih besar. Nah, perusahaan-perusahaan inovasi yang efektif ini mendorong otoritas pengambilan keputusan ke dalam struktur organisasi yang memungkinkan si para pemimpin garis depan atau manajemen lini memperkenalkan inovasi yang didorong oleh kebutuhan lokal. Mungkin para eksekutif di perusahaan juga harus melaporkan bahwa mereka
memiliki prosedur yang jelas untuk meningkatkan tingkat investasi dalam ide-ide inovatif dan juga didorong dengan pertimbangan strategis dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan pastinya. Nah, perusahaan yang sangat inovatif dan dengan langkah-langkah yang disiplin dan struktur, biasanya juga selektif dalam sumber daya dan gateway. Nah, serta mendukung pengambilan keputusan yang jelas seputar ide yang dikejar. Misalnya, pimpinan dari R&D di PNG mengutip proses kualifikasi inisiatif perusahaan sebagai faktor kunci dalam kesuksesan PNG. Nah, PNG memanfaatkan proses kualifikasi inisiatif gerbang panggul atau gateway tadi yang dikembangkan dengan baik, yang melibatkan banyak fungsi dan geografi untuk memastikan bahwa sumber daya PNG itu dialokasikan ke konsep yang paling menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang mungkin belum terpenuhi. Nah, selain itu, para pemimpin perusahaan inovasi yang diakui memastikan bahwa karyawan garis depan memahami strategi bisnis jangka panjang. Jadi, frontliner itu harus tahu jangka strategi bisnis yang dalam waktu yang lama, jangka panjangnya seperti apa. Nah, karyawan juga menginvestasikan waktu dan tenaga dalam membahas dan memahami kebutuhan masa depan pelanggan. Nah, sebagai contoh yang lain, kita akan bahas di slide selanjutnya. Slide selanjutnya sebagai contoh yaitu pertimbangan pendekatan diambil oleh Toyota dengan Prius hybridnya. Dalam perkembangannya ada pertanyaan tentang masalah jangka panjang, yaitu misalkan nih, akankah minyak bumi menjadi lebih atau kurang berlimpah? Nah, apakah kualitas udara akan menjadi lebih bersih atau lebih tercemar? Jadi kita tahu bahwa hybrid ini kan telah menggunakan elektrik ya, jadi tidak setengahnya bisa juga masih menggunakan alat bakar. Nah, tujuannya adalah pengembalian yang bertahan lama, tidak harus cepat. Jadi, dengan menunjukkan juga ke karyawan bahwa organisasi dan para pemimpinnya benar-benar komitmen untuk mendukung inovasi ini, praktik ini mendorong upaya pribadi tambahan dan risiko yang ditimbulkan dari si inovasi tadi. Jadi sasaran inovasi kemudian diterjemahkan dalam tujuan pribadi dan semuanya memiliki peran untuk dimainkan dan dalam menumbuhkan, membina, dan juga memanenkan ide-ide baru. Singkatnya, mereka bisa mencapai keseimbangan yang tepat antara keuntungan jangka pendek maupun jangka panjangnya. Nah, yang kedua yaitu praktek kepemimpinan. Dalam praktek kepemimpinan ini juga terdapat beberapa stage atau item. Yang pertama yaitu menyediakan panggung atau wadah untuk inovasi itu melalui agility atau kelincahan tadi. Nah, yang kedua yaitu memperluas perspektif. Yang ketiga berfokus kepada kolaborasi. Dan yang keempat merayakan kesuksesan dan juga belajar dari suatu kemunduran. Jadi inovasi pada dasarnya menantang untuk dikelola dan hasilnya dalam keadaan tidak pasti. Nah, hal ini membutuhkan suatu energi bagi tim untuk tetap berada di zona inovatif, di mana mereka mempertanyakan asumsi, menantang model bisnis yang lama, dan juga pasti menghadapi penolakan dari organisasi. Nah, para pemimpinlah yang harus menggerakkan energi-energi tersebut, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang menentukan untuk sukses. Nah, untuk kepemimpinan juga harus menjadi yang terdepan dalam mendorong si inovasi ini. Jadi pemimpin tersebut diharuskan terhubung dengan seluruh organisasi, tidak hanya dengan timnya ataupun divisinya. Nah, pemimpin juga diibaratkan sebagai pelatih di pinggir lapangan, bukan sebagai pemain yang mencari kejayaan tengah. Jadi mereka itu menciptakan suatu kepercayaan, tujuan bersama, dan juga dialog timbal balik melalui penggunaan visioner. Nah, selain itu, berpartisipatif menunjukkan suatu komitmen yang teguh untuk membuka kerja tim dan juga kolaborasi daripada berpegang pada hierarki dan juga struktur birokrasinya.
Baik, selanjutnya yaitu upaya untuk mempertahankan inovasi itu didorong oleh kepemimpinan dengan cara menetapkan panggung atau wadah untuk inovasi melalui kelincahan atau agility tadi. Nah, seperti yang ditunjukkan pada sebelumnya, struktur dan proses yang tepat penting karena organisasi biasanya dibentuk untuk proses dan keuntungan yang efisien, yang dapat secara tidak sengaja menghambat upaya inovasi. Nah, tetapi perusahaan yang berhasil mendorong pola pikir proses ke inovasi itu sendiri, mereka yang menjadi lebih cepat dan gesit dalam menangkapi peluang, sekaligus mengurangi hambatan untuk ide-ide baru. Nah, komitmen mereka terhadap ketangkasan itu dimulai dari fokus pada penanaman ketangkasan dalam manajemen lini. Jadi mereka menawarkan program pelatihan dan pengembangan tentang ketangkasan dan juga mengevaluasi kinerja pemimpin mereka sesuai dengan hal tersebut. Nah, mereka juga fokus kepada kelincahan untuk mencakup setiap aspek organisasi mereka. Dari mulai bagaimana kepemimpinan dibudayakan dan juga kriteria evaluasi kinerja yang ditentukan hingga jalur komunikasi organisasi dan desain pekerjaan. Nah, faktanya dalam organisasi yang paling inovatif, konsep peran pekerjaan yang ditentukan dan terstandarisasi berbeda. Karena apa yang dilakukan seorang pekerja saat ini berubah total dalam waktu yang relatif singkat. Nah, yang kedua, yaitu memperluas perspektif. Setiap inovasi yang merupakan produk dari cara berpikir baru melalui sudut pandang berbeda sehingga menciptakan wawasan baru atau persepsi baru yang dibawa untuk menghadapi tantangan yang lama. Nah, cara berpikir yang berbeda ini merupakan bahan mentah istilahnya untuk menjadi inovasi. Berdasarkan buku ini juga bahwa perusahaan yang diakui atas inovasinya memastikan bahwa keragaman itu dimasukkan ke dalam struktur organisasi mereka dan mengejar berbagai strategi untuk mendapatkan pengalaman dan perspektif yang lebih luas. Nah, hal-hal ini, serangkaian ini disengaja didorong oleh kepemimpinan. Nah, praktek kepemimpinannya yang pertama yaitu mereka menciptakan ruang untuk ide-ide baru didengarkan. Jadi perusahaan yang sangat inovatif mendorong kepemimpinan yang memahami nilai mengumpulkan sudut pandang dari berbagai perspektif sebelum memecahkan masalah. Jadi mereka membalikkan pola pikir tidak ditemukan di sini dan cenderung menerapkan ide-ide yang berasal dari para pemimpin anak perusahaan seperti yang berasal dari kantor pusat. Mereka juga memberikan peluang terstruktur bagi karyawan yang lebih muda untuk maju dengan ide-ide baru dan memungkinkan karyawan dengan ide-ide menjanjikan untuk melewati rantai komando tanpa konsekuensi negatif. Nah, praktik-praktik ini menciptakan peluang bagi ide-ide baru untuk berkembang terlepas dari sumbernya siapa. Nah, mereka menetapkan ekspektasi di seluruh perusahaan bahwa inovasi dapat disambut dengan baik dan dihargai. Nah, yang kedua, memastikan bahwa perbedaan itu dihargai. Jadi, perusahaan dengan inovasi yang efektif menghargai keberagaman dan mencari dengan orang-orang dan latar belakang budaya yang berbeda, pengalaman hidup berbeda, dan juga sehingga menghasilkan suatu kreativitas selama berinteraksi. Keragaman budaya ini memungkinkan perusahaan-perusahaan itu membawa berbagai perspektif untuk menghadapi tantangan pasar. Nah, hal ini juga membantu untuk mengidentifikasi inovasi yang akan memberikan manfaat bagi pelanggan di seluruh dunia. Nah, keuntungan yang semakin penting bagi perusahaan yang bisa bersaing secara global pastinya. Nah, yang ketiga, melibatkan generasi selanjutnya atau berikutnya itu berpartisipasi. Nah, menyadari pengaruh perubahan demografis yang sangat besar untuk membentuk pasar, perusahaan inovatif itu mengikuti praktik bisnis yang penting dan bermakna bagi generasi pemimpin bisnis berikutnya dan konsumen.
Nah, perusahaan-perusahaan ini berusaha dengan sengaja untuk menghubungkan orang-orang dengan proyek yang bermakna secara pribadi, karena manajer yang lebih muda lebih fokus pada pemenuhan pribadi dan praktik berkelanjutan, continuous improvement daripada yang baby boomer. Selanjutnya yaitu mereka memperluas pola pikir karyawan mereka. Nah, praktik kepemimpinan dan pengembangan di perusahaan inovasi juga difokuskan untuk memperkaya dan memperluas pengalaman dan kemampuan si karyawan mereka. Komitmennya pastinya dimulai dari atas, jadi pemimpin senior jauh lebih mungkin terlibat secara pribadi dalam pengembangan orang lain daripada pemimpin di perusahaan yang lain. Nah, perusahaan-perusahaan ini juga mendorong karyawan belajar di bidang luar keahlian mereka, jadi mereka diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Praktik ini mendorong karyawan untuk mendapatkan keberagaman dalam pengalaman mereka sendiri, mencerminkan keberagaman budaya dan juga generasi dalam organisasi secara keseluruhan, dan membantu memastikan bahwa berbagai perspektif menjadi bagian dari setiap unit bisnis. Baik, selanjutnya yaitu berfokus kepada kolaborasi. Nah, apabila si perspektif tadi merupakan bahan mentah dari inovasi, kolaborasi itu merupakan alkimia yang mengubah dari sudut pandang yang saling bertentangan tadi menjadi solusi yang koheren, berguna, dan juga berharga. Nah, inovasi bisnis yang bermakna hampir selalu merupakan hasil dari upaya kolaborasi, dan peran pemimpin dari upaya semacam itu bukanlah menciptakan solusi sendirian, tapi untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan tim untuk mengembangkan solusi inovatif. Dengan demikian, perusahaan yang inovatif menyadari nilai yang diperlukan dari kolaborasi dalam semua fase inovasi. Nah, mereka itu menekankan kolaborasi erat di antara pemimpin di berbagai bagian organisasi mereka dan mengambil tindakan cepat ketika para pemimpin ini tidak berkolaborasi. Jadi, mereka sangat menghargai kolaborasi, memasukkan tindakan berbasis tim dalam rencana insentif mereka. Selanjutnya yaitu merayakan kesuksesan dan belajar dari kemunduran. Jadi inovasi itu merupakan proses rapuh yang lebih sering menghasilkan kegagalan sebenarnya daripada kesuksesan. Nah, hampir tidak mungkin untuk menyusun dan sulit untuk memberi insentif. Faktanya seperti yang dipopulerkan oleh penulis bisnis Daniel Pink pada tahun 2009, insentif seringkali bekerja berlawanan dengan intuisi untuk menekan kreativitas. Nah, terlepas dari tantangan ini, perusahaan inovasi yang efektif telah menemukan teknik efektif untuk menciptakan insentif bagi inovasi tanpa secara tidak sengaja mengucilkan hati mereka. Yang pertama, mereka mendorong kolaborasi. Selain itu, para pemimpin mereka secara teratur merayakan keberhasilan dalam inovasi, memberikan pengakuan dan mengirimkan pesan yang kuat ke seluruh organisasi. Pada saat yang sama juga, mereka menangani kemunduran sebagai kesempatan untuk belajar daripada kegagalan yang harus dihukum, misalnya seperti itu. Nah, dengan mendukung pengambilan risiko dalam layanan inovasi ini, bahkan ketika kinerja jangka panjang terpengaruh, para pemimpin di perusahaan ini membantu memastikan bahwa semangat inovasi itu bertahan dari kegagalan dan kekecewaan yang tidak terhindarkan, dan pada akhirnya akan memberikan hasil yang sukses. Nah, secara keseluruhan, praktik-praktik ini menciptakan lingkungan yang mendorong karyawan untuk menginvestasikan energi mereka menjadi inovasi sejati. Nah, seperti yang kita lihat tadi, bahwa struktur organisasi yang fleksibel, responsif, gesit, merupakan elemen penting dari iklim yang ramah inovasi. Nah, namun, tindakan pemimpin yang efektif dan cakep juga membuat perbedaan besar dalam menciptakan budaya inovasi. Jadi, peran pemimpin itu sangat penting. Jadi, mereka diharapkan lebih berkomitmen daripada bisnis lain, misalkan untuk tidak
hanya melihat sebagai permukaannya saja. Nah, kepemimpinan juga harus dalam pemimpin juga harus menetapkan wadah atau panggung untuk inovasi tadi dengan mengklarifikasi strategi dan juga mendorong karyawan untuk maju dengan ide-ide yang baru. Kepemimpinan juga harusnya menyatukan tim kolaboratif dan menghasilkan upaya terfokus yang dibutuhkan inovasi dan menginspirasi komitmen yang kuat dan dedikasi yang tinggi. Selain itu, kepemimpinan juga harusnya merayakan suatu kesuksesan sambil menggunakan kemunduran sebagai alat pembelajaran dalam siklus kesuksesan yang panjang, serta mengkomunikasikan nilai dan pentingnya inovasi ke seluruh organisasi. Jadi secara singkat, kepemimpinan itu menciptakan lingkungan organisasi di mana inovasi adalah norma yang diharapkan. Nah, lingkungan seperti ini adalah tujuan yang sulit dipahami, namun bisa dilakukan oleh setiap bisnis untuk mendorong dan juga mendukung suatu inovasi. Atribut terakhir yaitu budaya. Yaitu budaya menggambarkan nilai, keyakinan, dan harapan yang mendefinisikan bagaimana kita melakukan sesuatu dalam organisasi. Jadi budaya itu merupakan suatu strategi bisnis lebih tepatnya. Dalam penelitian dilakukan oleh peneliti di buku ini, mereka bekerja dalam perusahaan inovatif di seluruh dunia untuk menegaskan pentingnya budaya dan dalam mendukung kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan berubah. Nah, baik dalam cara bekerja secara internal maupun dalam produk atau layanan yang dibawa keluar atau ke pasar atau ke konsumen mereka. Nah, budaya yang tepat untuk inovasi mendorong orang untuk berbaur lintas departemen untuk menghasilkan ide-ide baru di ruang putih dalam badan organisasi ini. Jadi mereka disuruh untuk saling cross atau lintas departemen, untuk berbaur di lintas departemen. Nah, singkatnya juga, budaya ini mendorong perilaku dalam organisasi. Jadi, bagi organisasi yang ingin menjadi lebih inovatif, maka dapat memberikan penguatan yang lebih kuat daripada sekedar insentif, misalnya insentif keuangan. Nah, berdasarkan survei juga, para profesional kompensasi menegaskan penggunaan aktif program penghargaan berbasis luas untuk memacu inovasi, termasuk pertimbangan dari promosi bonus atau intensif. Namun, penelitian lain juga mempertanyakan dampaknya. Nah, imbalan dalam mendorong terciptanya lebih banyak ide tetap karena konsep terobosan jangan terjadi. Organisasi mungkin lebih baik dilayani dengan menumbuhkan budaya yang mendorong permainan, eksperimen, dan interaksi. Nah, tapi bagaimana organisasi inovatif menanamkan elemen-elemen ini dalam budaya mereka dan mempertahankan dari waktu ke waktu? Ini terlihat di gambar di bawah. Jadi, culture, leadership, struktur, dan proses menjadi inovasi dan menjadi business result. Nah, budaya itu berbeda dari struktur dan proses yang lebih formal atau berwujud yang ada di lingkungan kerja. Namun, keduanya mempengaruhi cara orang bertindak dan sebagai akibat untuk memastikan bahwa karyawan menerima pesan secara konsisten. Mempertimbangkan dampak sistem organisasi terhadap budaya, mempengaruhi perilaku, harus juga didukung oleh perilaku dari waktu ke waktu. Jika sistem organisasi mendorong karyawan untuk bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai dan budaya, maka kemungkinan besar akan terkikis atau berubah. Nah, akhirnya pemimpin juga lagi dan lagi memainkan peran yang jelas dalam mengembangkan dan memelihara budaya itu dan struktur serta proses organisasi. Nah, dari perspektif budaya, perkataan dan tindakan pemimpin mengirimkan sinyal yang kuat kepada karyawan mengenai norma, standar, dan harapan yang mewakili cara organisasi itu berproses atau beroperasi.
Nah, konsistensi kepemimpinan dan nilai-nilai budaya juga ditargetkan untuk membantu memperkuat budaya tadi. Pemimpin juga di semua tingkatan memainkan peran kunci, tidak hanya merancang sesuatu, namun juga menerapkan sistem organisasi. Nah, dengan demikian, manajer itu dapat menyampaikan sistem dan proses organisasi ke karyawan dan mendorong kreativitas serta dan inovasi. Jadi di sini mereka melatih karyawan untuk kinerja dan pengembangan dan bagaimana cara mendiskusikan dan menerapkan program dan program penghargaan dalam tim mereka. Baik, untuk meringkas dari pembahasan yang telah kita pelajari bersama di atas, kita bisa mengambil contoh dari Bapak Thomas Edison, yang merupakan salah satu inovator paling sukses sepanjang masa. Selain dia memberikan kita semua penerangan, yaitu bola lampu, fonograf, dan film, dia secara luas dianggap sebagai bapak penelitian dan pengembangan perusahaan modern. Nah, laboratorium penelitiannya itu berada di Menlo Park, New Jersey, dan merupakan konsep asli dan menjadi model untuk diikuti laboratorium lainnya. Nah, ada kutipan dari Bapak Edison ini, yaitu, saya tidak pernah melakukan apapun secara tidak sengaja. Juga tidak ada penemuan saya yang datang secara tidak sengaja. Mereka datang karena bekerja. Maksudnya adalah sukses untuk perusahaan paling inovatif juga bukan suatu hal yang kebetulan. Jadi, meskipun tidak ada formula yang tepat untuk menciptakan suatu organisasi yang inovatif, namun paling tidak mereka tetap berusaha mempromosikan misalkan keselarasan di sekitar visi kepemimpinan yang jelas. Mereka juga memiliki orang yang tepat untuk bekerja dengan pemimpin yang tepat di lingkungan dan budaya yang tepat, sehingga pengembangan ide-ide baru itu terus berlanjut, dan juga memastikan proses dan praktik tersedia untuk menerjemahkan aktivitas kreatif menjadi implementasi dan ada hasil akhirnya. Baik, itu mungkin yang dapat saya paparkan dari bab 37. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatannya kepada Pak Budi dan rekan-rekan semua. Baik, terima kasih. Melanjutkan pembahasan sebelumnya dari Mas Febi dan Mbak Gea, saya, Eva Fahria, akan melanjutkan penjelasan chapter 8 terkait dengan Creating and Maintaining a Culture of Innovation, Engagement, Leadership, and Performance. Pada chapter 5 ini, ada 5 pokok pembahasan yang dijelaskan, yaitu dimulai dari iklim inovasi pada masa ini, di mana kita menyaksikan perkembangan produk baru dan inovasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terutama dengan adanya sosial media, untuk menghasilkan ide baru menjadi terasa lebih mudah. Pola kerja juga berubah dari yang tadinya tradisional menjadi lebih established dengan energi dan antusiasme yang baru. Pada chapter ini juga dibahas mengenai bagaimana berinteraksi dengan talent yang kreatif dan akan dibahas secara lebih dalam pada slide-slide berikutnya. Selanjutnya dijelaskan juga mengenai bagaimana cara berubah dalam kaitannya dengan perkembangan inovasi, yang mana jika menolak perubahan dan bertahan pada kesuksesan strategi sebelumnya adalah hal yang sangat beresiko. Oleh karena itu, CEO sebagai agen perubahan utama harus aware dalam mengidentifikasi orang-orang yang mensponsori atau melakukan perubahan. Oleh karenanya, tahapan selanjutnya atau pembahasan selanjutnya itu terkait dengan sponsoring innovation and creativity, di mana mensponsori inovasi dan kreativitas itu menjadi hal yang kritikal untuk di-manage. Memahami bagaimana ide dihasilkan, mensponsori pemikir kreatif, dan memberikan kebebasan
serta waktu untuk berpikir adalah bagian penting dari setiap manajer. Organisasi membutuhkan metodologi untuk mengkonvert ide untuk direalisasikan. Nah, lalu pada akhir bagian chapter ini akan dijelaskan secara rinci mengenai tahapan inovasi yang tertera pada bagian Organizational Readiness for Innovation. Baik, selanjutnya, salah satu tantangan terbesar dalam organisasi adalah bagaimana berinteraksi atau engage dengan pekerja yang kreatif dan inovatif, serta memanfaatkan talent mereka untuk membuat ide yang workable. Menurut Catherine, jika kita ingin engage dengan karyawan tersebut, maka kita harus menciptakan iklim yang terbuka. Kita juga harus menstimulasi dan memahami mereka. Pada umumnya, orang yang menghasilkan ide atau creative thinker ini hanya akan menikmati proses pembuatan ide, namun tidak mengimplementasikan ide tersebut secara real. Oleh karena itu, manajer harus memahami mereka. Semakin baik manajer memahami cara berpikir dan proses penciptaan ide, maka akan semakin baik pula untuk mengatur creative thinker tersebut. Ada sejumlah pertanyaan yang perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kemampuan organisasi untuk mendorong inovasi. Yang pertama, apakah proses inovasi ini disponsori oleh top manajemen? Lalu, apakah perusahaan memperjuangkan proses dari penghasilan ide? Lalu, apakah perusahaan menganalisa data tren terkait dengan perubahan? Lalu, apa kita menerima ide yang melanggar ketentuan organisasi? Lalu, apakah perusahaan mendorong pertukaran ide dan perspektif? Lalu, apakah kita memberi karyawan ruang pribadi untuk berkreasi? Lalu, apakah kita mentolerir kegagalan dalam menciptakan ide baru? Lalu, apakah perubahan ini dapat diterima? Lalu, apa kita dapat menghargai ide yang mengarah pada pengembangan bisnis tersebut? Untuk memelihara inovasi, kita harus memahami bahwa kegagalan bukanlah akhir. Kita harus dapat menerima kegagalan dan terus berusaha untuk memperbaiki kegagalan tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tadi dijelaskan adalah menjadi tolak ukur untuk mengetahui apakah perusahaan memang telah mensupport kreativitas dan inovasi dalam perusahaan atau culture inovasi dalam perusahaan. Selanjutnya adalah Organizational Readiness for Innovation. Terdapat setidaknya 6 tahap yang dapat dilakukan untuk menimbulkan kesiapan organisasi untuk melakukan inovasi. Yang pertama, yaitu menciptakan iklim inovasi, membuat ide, mengembangkan dan mengeksplorasi ide, lalu mengevaluasi opsi dan keputusan, mengimplementasikan inovasi, mengukur kesuksesan dan monitoring evaluasi. Stage berikut akan dijelaskan secara lebih detail satu persatu pada slide berikutnya. Masuk ke tahap 1, yaitu menciptakan iklim inovasi dalam organisasi. Ide yang bagus tidak hanya datang dari pikiran inventif pemimpin atau tim kreatif saja. Ide yang bagus bisa berasal dari mana saja selama situasi dan kondisi mendukung. Oleh karena itu, dari CEO hingga junior supervisor perlu menggali dan memperjuangkan pembuatan ide pada siapa saja. Penting bagi manajer untuk melatih seorang yang secara alami memiliki bakat kreativitas untuk menghasilkan ide orisinil, dan penting juga untuk menciptakan lingkungan di mana karyawan tersebut dapat berkembang. Memberi karyawan kebebasan untuk membuat dan menindaklanjuti saran adalah awal dari menciptakan lingkungan yang ideal untuk menghasilkan ide. Salah satu tantangan terkait creating the climate bagi organisasi adalah bagaimana menciptakan organisasi yang mendorong orang-orang untuk menjadi kreatif, terbuka untuk ide-ide baru,
dapat memberikan reward untuk ide-ide baru yang muncul, dapat menyediakan ruang pribadi untuk menjadi orang kreatif, serta organisasi yang dapat mengattract orang-orang kreatif. Untuk menciptakan organisasi yang seperti itu, hal yang dapat dilakukan adalah buat inovasi menjadi aspek individual objek pada penilaian kinerja, buat pengukuran terkait inovasi ke dalam sistem manajemen kinerja, terbuka terhadap ide dan aktif mengkomunikasikannya, beri waktu untuk melakukan inovasi, kembangkan pelatihan, masukkan aspek kreativitas dalam pelatihan, tetapkan ukuran bisnis yang mencatat terkait inovasi dan kreativitas. Stage 2 yaitu idea generation. Memiliki kemampuan untuk menghasilkan ide-ide adalah skill yang spesial. Namun beberapa orang lebih memilih untuk hanya menghasilkan ide, sedangkan beberapa orang lain memilih untuk melaksanakan ide yang sudah ada. Organisasi akan sangat baik jika memiliki orang-orang yang memiliki kombinasi baik menghasilkan dan melaksanakan ide. Kombinasi tersebut disebut dengan idea generation, di mana mereka dapat memodifikasi dan mengembangkan ide sesuai kebutuhan dan workable. Untuk membangun stage atau tahap ide generation, perusahaan harus berkriteria: 1. Mendorong penghasilan ide, 2. Menimbang semua opsi terkait ide, 3. Mendorong tim untuk mengembangkan ide, dan lain sebagainya. Untuk itu, action atau hal yang dapat dilakukan adalah menciptakan think tank untuk menghasilkan ide, membuat mind mapping, lalu menggunakan sistem continuous improvement, dan membangun mekanisme untuk catching the idea. Selanjutnya adalah tahapan mengembangkan dan mengeksplorasi ide. Begitu ide orisinil telah dibuat, penting untuk dapat mengembangkan ide tersebut lebih lanjut. Yang penting adalah menciptakan lingkungan terbuka di mana tim dapat berbagi ide dan membangun konsep asli yang sudah ada. Konsep dieksplorasi sepenuhnya dengan perspektif yang berbeda untuk menyelidiki potensi yang dapat muncul dari ide tersebut. Untuk membangun hal tersebut, organisasi atau perusahaan harus menggunakan teknologi untuk berbagi ide, membuat tim inovasi virtual, lalu membangun inovasi dan kreativitas ke dalam aktivitas tim, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mengevaluasi opsi dan pengambilan keputusan. Bagian ini menjadi penting ketika individu dan tim bekerja sama untuk mengidentifikasi cara terbaik dalam mengimplementasikan ide. Ide juga perlu dievaluasi dari berbagai perspektif. Untuk membangun hal tersebut, organisasi atau perusahaan perlu memperkenalkan alat-alat dan proses pengambilan keputusan formal, mendorong evaluasi formal terkait dengan ide, dan evaluasi kualitas pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Stage kelima adalah implementasi inovasi. Individu atau tim yang awalnya menghasilkan ide mungkin telah kehilangan minat untuk mengimplementasikan ide tersebut. Ini bisa terjadi karena preferensi mereka adalah untuk membuat ide dan lebih suka membiarkan orang lain mengimplementasikan ide tersebut. Terkait hal tersebut, pada umumnya perusahaan menginginkan penerapan ide yang praktis, menggunakan proses perencanaan formal, membangun feedback, dan akselerasi. Untuk mencapai kriteria tersebut, perusahaan harus memperkenalkan teknik manajemen proyek dan perencanaan strategis, membangun proses manajemen kinerja, menetapkan tujuan yang luas, memperkenalkan mekanisme feedback bottom up, dan lain sebagainya. Stage yang terakhir adalah mengukur kesuksesan dan memonitor inovasi.
Ini dapat dilakukan dengan mendorong organisasi untuk mengelola kegagalan dan mengadopsi apa yang telah dipelajari. Lalu, menetapkan sistem penghargaan formal, memastikan bahwa rencana bisnis berhubungan langsung dengan strategi, lalu melatih para pemimpin dalam menghargai ide-ide, dan melakukan rapat tinjauan proyek yang berkala. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan budaya inovasi dalam organisasi atau perusahaan, organisasi dapat memulai dengan berbicara dan bersikap transparan, tanyakan ide-ide mereka atau karyawan, berikan saran untuk perbaikan, dan yang paling penting adalah lakukan ide tersebut. Lalu, rekrutlah orang yang berpikir kreatif, buat pekerjaan lebih fleksibel, sediakan rapat-rapat yang bermakna, berani untuk menjadi pelopor, bersikap responsif, lalu sponsori ide-ide baru, dorong kreativitas dan inovasi, lalu yang terakhir yaitu melakukan continuous improvement. Baik teman-teman, sekarang giliran saya, Alexander Siburian, untuk menjelaskan tentang chapter 40. Di chapter 40 ini buku Berger berbicara tentang bagaimana mensinergikan atau mengalainkan antara HR dan CSR berdasarkan aturan perusahaan ataupun bagaimana praktek-prakteknya. Baik, kita lanjut pada slide berikutnya. Sini ada prolog atau introduction. Buku ini menjelaskan sebenarnya nggak ada perusahaan yang ingin pekerjanya itu bekerja biasa-biasa aja. Setiap perusahaan pasti ingin agar pekerjanya itu memberikan output yang maksimal. Nah, cuma kadang-kadang value-nya dari perusahaan yang ditulis oleh perusahaan itu kadang-kadang nggak sesuai dengan kenyataan yang di lapangannya. Nah, pada paragraf berikutnya ini dijelaskan bagaimana sih agar apa yang mereka sampaikan dan apa yang mereka lakukan itu berjalan dengan lancar atau berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, di sini buku ini juga menjelaskan inilah yang disebut dengan employee CSR atau CSR karyawan. Kuncinya di sini kegagalan dari setiap perusahaan itu harus disampaikan secara walk the talk. Artinya ada saling komunikasi lah di mana kegagalan itu agar nantinya tidak ada miskomunikasi antara karyawan dan juga perusahaannya, sehingga mereka akan posting di sosial media. Nah, ini mungkin jarang ya di Indonesia ya. Kalau di luar negeri itu, jadi karyawan itu ada media sosialnya juga gitu. Bukan kayak LinkedIn, tapi kayak nge-review perusahaan tersebut. Yang saya baca di buku ada Glassdoor tadi, kemudian ada Indeed, ada Yield. Nah, itu perusahaan-perusahaan yang media sosial yang tempat mereview perusahaannya tersebut. Nah, bagaimana sih agar apa yang dilakukan oleh perusahaan ini, misalnya kan perusahaan ini udah memberikan CSR nih ke masyarakat sekitar, tapi namanya kok masih buruk gitu ya. Nah, itu di sini ada pengaruh employee CSR juga. Jadi selain perusahaan baik keluar, di internalnya juga perusahaan harus baik juga ke karyawannya. Nah, di sini perusahaan dan pekerjanya harus memaintain lah online reputation-nya. Nah, buku ini juga membatasi, di sini ada 4 hal yang harus dianggap penting, yaitu apa yang orang-orang katakan atau consumer lah, pelanggan kita katakan. Kemudian apa yang dianalisis oleh ahli-ahli eksternal. Kemudian apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh perusahaan itu sendiri gitu. Dan yang terakhir adalah apa yang pekerja atau karyawannya sampaikan di media sosial. Nah, 4 hal inilah yang menentukan citra baiknya suatu perusahaan. Nah, teman-teman, ini ada contoh dari Microsoft. Microsoft ini merupakan perusahaan aplikasi dan pembuat komputer. Ada banyak programnya seperti MS Office dan lain-lainnya, dan komputernya kayak Lenovo, IBM yang dulu sangat terkenal. Nah, Microsoft ini menganut 6 core value: ethical business conduct and governance, our people, serving communities, human rights, responsible sourcing, environmental sustainability. Ini berdasarkan
apa yang disampaikan oleh perusahaan seperti yang di slide berikutnya tadi, sebelumnya tadi. Kemudian apa yang disampaikan oleh pekerjanya, konsumernya, dan para expert ini sesuai dan sejalan. Dan hasil dari review dari sosial media Indeed atau Glassdoor ini menyampaikan bahwa Microsoft memang salah satu tempat atau perusahaan yang sangat baiklah dalam hal CSR dan juga memperlakukan karyawannya. Keunggulan yang mereka miliki adalah work-life balance, performance management yang baik, kemudian karena tadi unit kerjanya terdiri dari berbagai macam suku dan ras, sehingga perbedaan itu menjadi kekuatan mereka gitu. Hal ini diterapkan dan dikomunikasikan dengan baik oleh senior level dan juga junior levelnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait millennial culture of connectivity calls for redefinition of the workplace. Pada poin pertama, kita pasti mengetahui bahwa di lingkungan kerja manapun, termasuk di perusahaan saya atau teman-teman sekalian, itu terjadi generation shifting. Tadinya mungkin yang mayoritas baby boomer, sekarang diisi oleh mayoritas milenial. Milenial ini sangat dominan di seluruh lapangan kerja ya di era sekarang, di era abad ke-21. Mereka ini mampu merubah budaya perusahaan. Mungkin tadinya yang lambat, slow, sekarang menjadi lebih cepat, agile ya kalau sering kita ketahui. Nah, milenial ini nantinya akan membuat tempat bekerja kita itu menjadi tempat yang lebih kompetitif, artinya lebih semangat untuk bekerja. Dan mereka sebenarnya tujuannya, sebenarnya masing-masing milenial ini kalau menurut buku ini ingin menciptakan perbedaan lah, sehingga dunia menjadi lebih indah lagi. Nah, bagaimana perusahaan memaintain generasi-generasi milenial ini? Karena mereka kan terdiri, karena milenial kan mayoritas di sebuah perusahaan. Nah, hal itu harus dikomunikasikan melalui pengembangan yang baik, seperti pembinaannya, kemudian pelatihan-pelatihannya, ataupun program-program retensinya, yang nanti akan dibahas di slide berikutnya. Lanjut kita ke slide berikutnya, ini terkait dengan the nature of new employment relationship. Nah, bagaimana agar strategi bisnis perusahaan itu dapat berjalan dengan baik dan dimengerti oleh seluruh pihak, termasuk dari staff, manajer, serikat pekerja, semuanya saling berelaborasi atau saling bekerja sama agar dapat mencapai tujuan bisnis tersebut. Nah, disinilah perlunya perusahaan untuk selalu memotivasi dengan memberikan program-programnya seperti pengembangan dan lain-lainnya ya, agar pekerjanya mampu mensukseskan strategi bisnis tersebut atau mencapai apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Contohnya misalnya terkait dengan employee loyalty. Nah, bagaimana kita mau mencapai strategi bisnis kalau pekerja kita tidak merasa nyaman dengan pekerjaannya, gitu. Nah, bagaimana supaya mereka termotivasi? Nah, itu tadi perusahaan harus mampu memberikan semangat atau motivasi melalui masa depan yang lebih indah lah, digambarkan gitu, disampaikan ke pekerjanya melalui pelatihan atau melalui pengembangan, sehingga karyawan tadi merasa job secure dan tidak berpikir untuk pindah ke perusahaan lain. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam membangun hubungan antara pekerja dan perusahaan. Nah, di sini kita harus melihat antara perbedaan CSR dan CSR pekerja dan nilai yang dihasilkan. Kita ketahui sebenarnya CSR ini adalah apa yang dilakukan oleh perusahaan yang dalam hal ini diwakili oleh pimpinan tertinggi perusahaan terkait dengan memperhatikan lingkungan di sekitar dari perusahaan, bisa masyarakat, bisa keanekaragaman hayati ataupun hewan yang ada di sekitar lingkungan perusahaan yang memang itu kewajiban sesuai dengan undang-undang di suatu negara. Nah, di samping itu perusahaan juga harus memperhatikan bahwa perusahaan ini merupakan tempat yang baik untuk bekerja, agar jadi ada pertanyaan nih, kenapa sih kita udah sering ngasih CSR tapi citra kita belum baik gitu. Nah, ini juga perusahaan harus memperhatikan
atau value creation-nya di dalam perusahaan itu sendiri gitu. Bagaimana pekerjanya itu memahami dan mengerti terkait kebijakan-kebijakan HR-nya gitu. Dan kebijakan HR itu akan mendukung performa mereka. Nah, kedua hal ini harus disinergikan agar itu tadi CSR tadi itu sesuai lah gitu kan. Yang di slide pertama tadi kan ada 4 hal tuh yang membuat citra perusahaan bagus. Nah, ini harus disinergikan antara CSR dengan peran dari pekerjanya itu sendiri. Oke, slide berikutnya, bagaimana sih menciptakan atau mengimplementasikan CSR ke dalam kebijakan HR. Nah, pertama, talent management itu harus sesuai dengan dengan budaya perusahaan. Nah, termasuk filosofinya dan praktisnya. Nanti akan kita lihat banyak praktek pekerjanya itu kayak protes dengan budaya atau nilai-nilai filosofi perusahaannya gitu. Kayaknya nggak seperti ini deh di perusahaan kami gitu. Nah, jangan seperti itu. Nah, HR harus mengimplementasikan talentnya tadi itu talent manajemennya itu sesuai dengan core value-nya perusahaan. Misalnya Pertamina ingin menjadi world class energy company. Nah, gimana sih agar menjadi world class? Nah, itu Pertamina harus memberikan pelatihan-pelatihan mungkin yang standar internasional, bukan standar nasional, atau sering melakukan benchmarking. Nah, itu tadi harus ada sesuai lah antara filosofi dan praktisnya. Kemudian selain kita meningkatkan kinerja dari karyawan kita atau kemampuan dari karyawan ini, kita juga harus memperhatikan konsumer kita. Jangan sampai konsumer kita menilai bahwa kita cuek dengan lingkungan sekitar, atau sebaliknya ya. Jangan sampai konsumer kita mengetahui bahwa kita memperlakukan karyawan kita dengan tidak baik. Jadi dalam mengambil hasil dalam hal perusahaan ini memperoleh untung, tapi dia harus melihat hal lainnya juga gitu, supaya jangan untungnya tadi itu menjadi minus gitu. Karena kalau otomatis kalau kita untung, misalnya perusahaannya Pertamina menghasilkan keuntungan 12 triliun gitu misalnya, tapi pekerjanya pada mati semua atau kecelakaan kerja, nah otomatis kan karyawannya nggak mau beli produknya kan, kayak berarti Pertamina. Atau mungkin teman-teman tahu produk AIC lah, es krim AIC kan. Nah, itu kan teman-teman udah mengerti lah apa yang mereka lakukan sama pekerjanya gitu kan. Seperti ada karyawan yang hamil, jadinya keguguran, dipaksa masuk kerja, sehingga customernya itu nggak mau beli produknya gara-gara mengembargo lah produknya. Nah, ini mendukung yang pertama tadi ya, HR juga harus walk the talk lah, jangan asal ngomong aja tapi melihat gitu program ini kira-kira kayak meng-attract dan nge-retain ini kendalanya di mana, kemudian apa aksi lanjutnya gitu. Jadi selalu nge-support karyawannya lah atau nge-support pekerjanya. Jadi di sini dijelaskan perusahaan itu sebenarnya ada 2 tipenya gitu. Menawarkan carrot atau wortel, atau menawarkan tongkat atau kayu gitu. Nah, carrot ini sebenarnya untuk mengembangkan karyawan. Jadi kalau misalnya HR itu ngelihat turnover-nya tinggi, nah dia harusnya menawarkan carrot gitu. Atau kalau misalnya dia melihat perusahaan itu lambat gitu atau banyak fraud, nah itu HR harusnya menawarkan stick gitu. Nah, kenapa sih perusahaan meretain? Ya pastinya supaya yang milenial tadi tidak kabur ya, atau minimal tidak memberikan memposting sesuatu hal yang buruk lah di media sosial tentang perusahaan ini gitu. Caranya gimana? Itu tadi bisa formal training, mungkin teman-teman sering lah dikasih pelatihan formal gitu kan, atau dibiayai uang sekolah, transisi karir, atau hal-hal lain lah yang sifatnya meretensi. Itu yang carrot tadi. Nah, kalau stick gimana contohnya? Ya mungkin diberikan sanksi lah, atau bagi karyawan-karyawan yang kinerjanya rendah ya diberikan performance improvement program gitu supaya bisa meningkatkan kinerjanya. Ya selama masih bisa dibina ya kan perusahaan akan coba melakukan pembinaan lah gitu, karena pada dasarnya yang masuk perusahaan itu kan pasti udah mulai seleksi oleh tim rekrutmen.
Sekarang bagaimana bagian HR itu ngebina mereka agar mereka tidak menjadi menjadi hambatan lah bagi perusahaan tersebut dengan bercerita hal-hal yang nggak baik yang akan merusak nama baik perusahaan atau CSR-nya atau membuat budaya perusahaan menjadi lambat. Nah, di slide ini jelaskan pekerja yang menerima perlakuan yang baik dari perusahaan pastinya akan memberikan output yang baik juga gitu, output yang positif, dan mereka sangat termotivasi untuk bekerja. Nah, apa yang sebenarnya disampaikan oleh perusahaan itu sebaiknya sesuai dengan praktiknya, jangan sampai ada perbedaan lah di situ. Nah, ini perlu juga nih pentingnya middle manager. Artinya middle manager ini sebagai penyambung tangan lah, atau biasanya kalau di kami itu unit manager lah. Jangan sampai kebijakan di pusat itu hanya berlaku di pusat aja, tapi yang di unit itu implementasi beda. Desentralisasi lah gitu, di unit punya kebijakan sendiri, jangan sampai seperti itu. Jadi budaya perusahaan itu harus sama gitu, dan masing-masing itu sama core value-nya, jangan ada perbedaan. Ini tugasnya perusahaan atau middle manager. Nah, demikian juga middle manager ini harus menyampaikan juga ke senior manager kalau kendalanya apa nih di unit ini. Jangan lip service ini kalau buku. Lip service itu maksudnya aman Pak, di unit kami udah mengimplementasikan ini. Tapi ternyata di top manajemen tuh tapi ternyata pelaksanaannya nggak seperti itu, dan top manajemen kena lip service lah di situ. Nah, ini perusahaan Johnson & Johnson ini kalau nggak salah produknya bayi ya, Johnson & Johnson. Ini dia menyampaikan credo sebagai sebagai core value-nya mereka. Saya juga nggak ngerti apa ini credo karena nggak dijelaskan ya. Di credo ini mungkin kayak Bushido-nya Jepang gitulah ya, prinsip-prinsip integritas gitulah ya, kejujuran gitu. Nah cuman ini karyawan ini menyampaikan hal yang berbeda nih di posting media sosialnya di Glassdoor tadi. Nggak seperti itu di Johnson & Johnson. Nah, tapi ada juga karyawan lain yang menyampaikan hal yang berbeda. Dia bilang Johnson & Johnson sudah menerapkan dengan baik sih. Nah, ini sejalan dengan slide yang saya jelaskan di atas tadi. Nah, jangan-jangan ini ada middle manajernya atau penyambungnya ini yang menyampaikan lip service, sehingga penerapannya di berbagai unit itu berbeda gitu. Nah, bagaimana sih agar kita mengalainkan antara aturan dengan praktiknya di lapangan, atau core value kita dengan praktiknya di lapangan? Inilah peran pentingnya seorang leader. Nah, jangan sampai hal yang berbeda ini akan menimbulkan polemik lah di lingkungan perusahaan kita gitu, sehingga karyawannya pun menjadi demotivasi. Nah, di sini setiap manajer itu harus bersikap adil dan fair. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh karyawannya gitu. Jangan juga menjanjikan tapi tidak melaksanakan gitu. Nah, leader ini nggak tahu ya, kalau di kami itu biasanya ada survei setiap tahun. Nah, itu kami ingin tahu apa aspirasi pekerja. Nanti akan dicantumkan dalam peraturan kerja bersama atau komitmen bersama lah gitu. Jadi perusahaan punya tujuannya, pekerja juga punya aspirasi. Nah, bagaimana agar perusahaan maju, pekerja sejahtera. Nah, kalau kami itu dua itu nge-align-kannya antara aturan dengan praktiknya di lapangan. Nah, itu disinilah perlu peran pentingnya seorang leader atau direktur atau CEO lah ya, atau manajer, beda-beda setiap perusahaan. Bagaimana menampung ekspektasi dari karyawannya sehingga sejalan dengan bisnisnya. Nah, di sini ada metodologi, ini ada beberapa contoh perusahaan dari mulai ranking 2 sampai ranking 74. Nah, ada skornya juga di sini. Nggak tahu kenapa bukunya nggak nulis dari ranking 1 sampai 74, mungkin karena kebanyakan ya. Nah, di sini perusahaan ini memiliki kriteria kenapa diberikan ranking. Yang pertama, peran penting mereka dalam mengatur permasalahan perubahan iklim, climate change. Ini mungkin global warming ya, yang dulu sangat
sangat-sangat digaung-gaungkan ya, go green, save plastik gitu-gitu ya. Nah, kemudian bagaimana membina relasi yang baik antara pekerja, yang tadi yang slide berikutnya, pekerja, serikat pekerja, manajemen, semuanya itu membuat gimana ya saling komunikasi yang baik lah gitu. Kemudian masalah lingkungan lainnya ini kayak proper, keanekaragaman hayati, ini support terhadap tanaman-tanaman langka gitu lah ya, masalah keuangan dan lain-lainnya lah, filantropi dan community support. Nah, di sini dia menyampaikan kalau GE, General Electric, berdasarkan employee relation itu berada di level 30. Jadi perusahaannya sangat baiklah menerapkan CSR dan membangun komunikasi yang baik atau hubungan baik antar karyawannya. Mohon maaf, CSR-nya dia di level 30, tapi di membangun hubungan antar karyawannya dia sangat buruk. Dia berada di 111, nggak buruk lah ya. Artinya dia berada di urutan 111 kan. Kita nggak tahu nih batasnya sampai berapa nih. Nah, demikian juga dengan Boeing, perusahaan yang perusahaan penerbangan yang kemarin sangat booming lah, pesawatnya jatuh kan, Max 737-nya. Nah, ini berada di ranking 86 secara umum, tapi dia dalam memaintain hubungan dengan karyawannya dia berada di urutan 394. Waduh, jauh juga ya. Nah, kemudian HP, perusahaan komputer nih, di ranking 73 secara umum, tapi dia dalam menerapkan hubungan dengan karyawannya berada di urutan 19. Nah, ini kembali lagi nih, apa yang sebenarnya teman-teman inginkan. Apakah perusahaannya untung besar, nama baiknya bagus, tapi dalam memaintain hubungannya jelek, atau dia dalam memaintain hubungan dengan karyawannya, memperlakukan karyawannya sebagaimana mestinya lah ya, memanusiakan manusia katanya gitu ya. Nah, sangat baik. Nah, kalau saya sih lebih memilih bekerja di HP ya, karena ya kalau dia memperlakukan karyawannya dengan baik, ya pastinya nanti perusahaannya semakin lama akan semakin naik lah rankingnya gitu ya. Nah, ini breakdown lagi dari table yang berdasarkan buku. Ini dua nih, dari CSR Magazine dan dari MSCI KLD Stats. Nah, ini mungkin tadi yang analis expert ya, orang eksternal. Nah, jadi sama si KLD ini juga menyampaikan kalau CSR dan employee relation itu merupakan hal yang menjadi kekuatan penting lah gitu. Nah, jangan sampai juga mereka juga setelah menilai ini akan melihat review dari contohnya kayak Glassdoor nih yang tadi saya bilang, aplikasi atau web yang bersih review tentang perusahaan. Jadi cross check di situlah, benar nggak sih sebenarnya apa yang disampaikan oleh perusahaan ini atau data-data yang kita gather ini sudah sesuai dengan praktiknya di lapangan. Nah, ini kalau si KLD melakukan hal seperti itu. Nah, ini lebih detail lagi penjelasan atau perhitungannya. Ini contoh Microsoft, Walt Disney. Di sini apa-apa aja yang sebenarnya penting bagi karyawan. Ada culture, work-life balance. Saya nggak tahu ya di perusahaan teman-teman penting nggak work-life balance ini, apalagi di zaman COVID gini ya. Kemudian senior management, compensation and benefit, career opportunity, total semuanya nanti di rating. Nah, seperti itulah. Nah, kalau di slide ini yang paling tinggi di Johnson & Johnson ya, secara overall. Namun kalau compensation and benefit ini yang paling penting nih teman-teman. Ini ada Microsoft yang tinggi, Campbell Soup & Co. Nah, gitulah. Jadi teman-teman bisa analisis sendirilah. Nah, ini contoh kasus di Nike. Nike ini dari perusahaan menyampaikan kalau mereka itu sangat transparan dan dapat diandalkan lah ya, akuntabilitasnya bagus gitu ya untuk di bisnis, penerapan di bisnis, dan bagaimana memastikan itu tetap sustain selama Nike tetap hidup gitu ya. Nah, kemudian ada protes nih dari kawannya. Dia bilang kalau Nike ini nggak sama dengan yang tertulis di buku gitu.
tempat saya kerja itu wah sangat berbeda lah. Kami dipaksa bekerja, kemudian semua keuntungannya itu buat stakeholder gitu. Mungkin teman-teman tahu, pernah juga dengar ya kalau Nike itu pernah mempekerjakan karyawan pekerja di bawah umur untuk di pabrik sepatu gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang menyampaikan, ini berdasarkan review Glassdoor ya, yang aplikasi tadi, banyak banget lip service yang terjadi di perusahaan itu, dan work-life balance-nya juga nggak sebagaimana mestinya lah yang disampaikan mereka, banyak yang nggak transparan. Nah, sampailah kita pada ujung acara ini, konklusi dan rekomendasinya. Jadi sebenarnya tujuan dari bab ini bagaimana, balik lagi ke slide awal, bagaimana kita menghubungkan antara kita nge-treat atau membahagiakan pekerja kita atau membina pekerja kita itu sejalan dengan CSR-nya kita. Saya kalau nggak salah pernah menanyakan ini ke Pak Budi waktu COVID, itu saya bilang, Pak, di perusahaan saya itu aneh gitu kan, kita menghemat besar-besaran tapi kita mengeluarkan besar-besaran juga gitu keluar itu untuk CSR gitu. Ini para pekerjanya protes gitu, ini kok lagi hemat tapi justru perusahaan melakukan hal sebaliknya. Nah gitu. Nah ini mungkin merupakan contoh yang baik lah. Jadi harus ada komitmen lah, kalau hemat ya hemat ya, di luar mungkin kita jangan ngejor-joran buang uang gitu. Atau sebaiknya kalau kita ingin menolong sesama, berikan bantuan, yang pekerja kita juga kita bantu gitu. Kita berikan vaksin, kita berikan masker dan lain-lain sebagainya. Sejalan lah gitu ya. Jangan sampai pekerja kita nulis di mana ya, Instagram lah gitu ya kalau kita, atau di Twitter sekarang HRD bacot ya gitu ya, nama Twitternya atau tempat nge-review perusahaan. Nah kemudian bagaimana praktisi HR itu praktisi HR itu melakukan hal yang baik sesuai polisi HR, tapi juga menerima masukan dari internal dan juga eksternal stakeholdernya. Kemudian yang ketiga, kalau kita ada perubahan aturan, ini sebaiknya disampaikan atau diupdate lah. Jangan sampai tiba-tiba merubah aturan, pekerjanya sendiri itu tidak mengetahui gitu, ada kebingungan lah gitu. Loh kok ini seperti dulu nggak kayak gini gitu. Harus ada sering update lah agar terinformasikan lah, supaya tadi employee relation-nya itu, hubungan baik itu berjalan dengan baik. Nah, program-program CSR ini sebaiknya juga align lah dengan programnya HR. Nah, di era sekarang ini talent management ini harusnya sifatnya bukan kayak dulu lagi ya. Kalau dulu kan sangat tradisional tuh. Saya tadi lupa jelasin di slide yang atasnya itu. Nah, itu kalau milenial sekarang ini kan sangat suka yang namanya dengan online tuh. Mungkin contohnya rekrutmen ya, di buku dia sampaikan rekrutmen itu zaman dulu kan tradisional, seleksi berkas kirim ke PO Box. Nah, zaman sekarang ini kita udah menggunakan media sosial atau aplikasi LinkedIn untuk ngesortir lah pekerja-pekerja yang ngeliat CV-nya lah ya, pekerja-pekerja mana yang baik atau yang buruk. Nah, ini harus kita ikutin dengan ketentuan zaman lah gitu. Kita agile lah dengan generasi milenial. Baiklah, demikian dari saya. Sampai jumpa teman-teman di kelas. Baik, selanjutnya adalah chapter 41 terkait dengan making ethic an integral component of your talent management system. Konsep talent management telah banyak dibahas pada buku dan penelitian. Namun yang masih menjadi pertanyaan adalah bagaimana melakukan proses talent management yang baik sambil tetap bersikap legal dan etis. Pada chapter ini, hal tersebut akan dibahas ke dalam pendekatan-pendekatan etika. Etika bisnis sendiri merupakan bagian dari etika umum yang dihadapi pengambil keputusan atau pimpinan dalam melakukan proses bisnis. Sedangkan etika human resource management adalah subbagian dari etika bisnis yang berkenaan dengan tanggung jawab fungsi human resource management. Secara umum ada beberapa guideline yang disediakan Society for Human Resource Management pada tahun 2014.
yaitu yang pertama, menghargai keunikan dan nilai intrinsik setiap individu. Yang kedua, perlakukan orang atau karyawan dengan martabat, rasa hormat, dan kasih sayang untuk mengembangkan lingkungan kerja yang penuh kepercayaan, bebas dari pelecehan, intimidasi, dan diskriminasi yang melanggar hukum. Lalu memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi barunya. Yang keempat, memastikan lingkungan inklusif dan komitmen terhadap keragaman dalam organisasi. Yang kelima, kembangkan, kelola, dan dukung kebijakan yang mendorong perilaku yang adil, konsisten, dan setara untuk semua. Yang keenam, terlepas dari kepentingan pribadi, dukung keputusan yang dibuat oleh organisasi secara etis dan legal. Dan yang terakhir, bertanggung jawab dan mempraktikkan manajemen secara baik dalam organisasi. Selanjutnya, kita fokus ke dalam etika Human Resource Management. Etika Human Resource Management sangat relevan ketika organisasi ingin merekrut, mengembangkan, dan memberi kompensasi kepada karyawan yang berpotensi atau berkinerja tinggi. Namun di lain sisi, pedoman Society Human Resource Management pada poin 5 menyerukan tentang perlakuan adil yang konsisten dan setara untuk semua karyawan. Merespon hal tersebut, Michael, Hanfield, dan Axelrod tahun 2001 membuat buku berjudul The War for Talent yang merupakan referensi klasik untuk mengetahui bagaimana mendefinisikan, mengembangkan, dan menghargai bakat luar biasa dalam organisasi. Buku tersebut dibuat berdasarkan bagaimana perusahaan mengelola bakat kepemimpinan dan dilakukan kepada 13.000 perusahaan. Konsep yang dijelaskan dalam The War of Talent merupakan pertimbangan penting untuk semua human resource management dalam membangun workforce yang berkinerja tinggi dan berpotensi. Selanjutnya adalah 11 pendekatan umum dalam etika bisnis. Yang pertama yaitu pendekatan legal, yang mana mengusungkan tindakan afirmatif yang mengharuskan sebagian besar organisasi bisnis untuk melakukan upaya positif dan mempekerjakan serta mengembangkan minoritas yang mengalami diskriminasi. Lalu yang kedua adalah pendekatan utilitarian, yaitu konsep di mana menyatakan bahwa setiap tindakan haruslah dilihat konsekuensinya juga. Untuk itu, seseorang harus memberikan manfaat yang besar dengan keburukan yang sedikit-sedikit, yang paling sedikit. Yang ketiga adalah ethic of duty approach. Pendekatan ini adalah terkait dengan etika manajer bisnis yang memiliki kewajiban untuk melakukan hal yang benar kepada seluruh stakeholder. Yang keempat yaitu respect approach, di mana setiap orang baik atasan maupun bawahan harus saling menghormati dan menunjukkan rasa tidak hormat kepada setiap manusia adalah perbuatan yang tidak pantas. Yang kelima adalah ethic of conscience approach, di mana dikatakan bahwa etika ini didasari oleh hati nurani. Yang keenam adalah basic human right approach, di mana pendekatan ini didasari pada keyakinan bahwa semua manusia memiliki hak-hak dasar bukan karena kedudukan, kekayaan, dan bakatnya, tetapi karena mereka semata-mata adalah manusia. Tujuh adalah justice approach, di mana etika didasarkan pada hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedelapan adalah virtue approach, dan yang kesembilan adalah golden rule approach, adalah etika yang terkait dengan aturan boleh atau tidak sesuatu hal dilakukan. Pendekatan ini bisa berdasarkan ajaran agama tertentu. Lalu yang ke-9 adalah yang 10, prevailing culture approach, di mana etika didasarkan pada tempat di mana orang itu berada.
dikarenakan setiap tempat memiliki culture dan etika yang berbeda. Lalu pendekatan yang sebelah adalah might versus right, di mana etika tidak dibedakan berdasarkan kekuasaan atau jabatan tertentu. Dari penjelasan slide sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa talent management yang sukses tidak hanya terkait dengan merekrut karyawan yang baik dan bagaimana mengembangkan mereka, namun juga tetap harus beretika. Mungkin aspek etika pada setiap organisasi bisa berbeda-beda. Namun, yang pasti jika organisasi tidak menerapkan etika, maka akan menyebabkan kerugian di kemudian hari. Dan reputasi tidak etis dapat menghancurkan nama baik perusahaan. Sekian.